Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 16 November, merupakan Hari Toleransi Sedunia. Pada akhirnya, sikap ingin hidup bersama, sikap ingin hidup berdampingan telah mencuat dalam diri segenap manusia. Namun, perlu digarisbawahi, masih teramat banyak kelompok-kelompok atau umat beragama yang masih enggan menjalankan toleransi. Dianggaplah toleransi ini kebablasan. Apalagi ketika Syekh Panji Gumilang dan dengan Al-Zaitunnya menggagas daripada toleransi, kemudian mengimplementasikan sangat banyak sekali tuduhan-tuduhan sesat, kafir, bahkan adanya ajakan untuk dibubarkan. Ini sungguh ironi teman-teman semua, jika kita melihat fakta di lapangan yang terjadi. Teramat banyak daripada ayat-ayat Tuhan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, justru ayat-ayat Tuhan tersebut dijadikan sebagai ayat penghukum, ayat penyesatan, ayat untuk mengkafirkan orang lain. Dan inilah yang terjadi. Oleh karena itu, mari kita bahas terkait toleransi ini. Terutama toleransi yang digagas oleh Syekh Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, Al-Zaitun pada tahun kemarin menjadi tempat untuk diluapkannya berbagai macam caci maki kepada dirinya. Ketika Syekh Panji Gumilang menggagas daripada toleransi, bahkan mengimplementasikan, bahkan ketika banyak orang-orang non-muslim dilarang masuk ke dalam masjid, justru sebaliknya yang dilakukan oleh Al-Zaitun. Orang non-muslim apapun itu boleh masuk ke dalam masjid, boleh menginjakan kakinya. Nah, hal-hal semacam ini yang seharusnya didukung, tapi apa? Ternyata Syekh Panji Gumilang justru dikatakan sebagai sesat, kafir, kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, pada tanggal 16 kemarin, Syekh Panji Gumilang juga menandatangani daripada terciptanya suatu ensiklopedia berkenaan dengan toleransi yang menggambarkan bagaimana indahnya hidup berdampingan, bagaimana indahnya hidup bersama. Karena apa? Jika kepada hewan yang berkaki empat, kita wajib untuk menghormatinya, wajib untuk menyayanginya, bagaimanalah pula dengan manusia? Kan begitu. Nah, yang dimana Syekh Panji Gumilang menegaskan bahwa teramat banyak penafsiran-penafsiran tentang Tuhan, sehingga kita bingung mau yang mana. Kan begitu. Kalau dalam Kristen, Katolik, Tuhan dimanifestasikan, diartikan sebagai seorang Bapa. Dan kita, seorang yang soleh, dinyatakan sebagai anak-anak Bapa, anak Allah. Kan begitu. Kemudian, kalau dalam Islam, dinyatakan bahwa Tuhan itu sangat jauh tempatnya. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan harus melewati 7 lapisan langit. Seakan-akan Tuhan ini sangat jauh betul jaraknya. Ya, kemudian namanya disebut sebagai Allah, kan begitu. Oleh karena itu, dalam pemaknaan Tuhan saja kita bisa berbeda, tetapi esensinya sama sebenarnya. Nah, dalam hal ini yang merumuskan daripada setiap perbedaan tersebut dapat sebenarnya disatukan ketika kita menggunakan daripada ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Tapi sayangnya banyak sekali kelompok-kelompok umat beragama justru menjadikan Pancasila sebagai ideologi politik, ideologi daripada pecah belah. Kenapa begitu? Pertama, kita pasti melihat adanya suatu pandangan dari kelompok umat Islam yang dia menuduhkan kelompok agama lain, dalam hal ini saya garis bawahi saja Kristen Katolik, sebagai menodai daripada sila pertama. Nah, jadi kelompok umat Islam ini mengaku dialah yang paling Pancasilais, yang lainnya tidak. Karena apa? Ketika Pancasila menyatakan Tuhan itu Esa, kita pun seperti itu umat Islam. Lam yalid walam yulad, kan begitu. Nah, kemudian yang lain tuh enggak. Jadi jika ada yang menuduh kita ini melanggar Pancasila, mereka lah yang melanggar. Inilah suatu paham doktrin yang digembor-gemborkan oleh kelompok daripada Islam-Islam radikal, khususnya ya, ini saya terima waktu itu ketika saya ikut kajian daripada FPI dan juga Rizik Sihab. Hati-hati teman-teman semua.
Jadi ideologi-ideologi Pancasila sangat mudah sekali untuk diperjualbelikan, dalam artinya apa? Dimonopoli, dipolitisasi untuk menghukum kelompok lain. Ya. Mengapa hal ini terjadi teman-teman semua? Karena kita sebagai masyarakat Indonesia sudah meninggalkan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Karena kita sangat terlena dengan ideologi-ideologi di luar bangsa kita. Entah bahkan ideologi itu dibungkus oleh agama. Seperti kemarin munculnya kelompok Hizbut Tahrir Indonesia yang menyatakan kita harus kembali dengan ideologi Islam. Padahal sudah saya jelaskan teramat banyak ideologi-ideologi Islam negara yang katanya menggunakan dasar Islam, tapi nyatanya mohon maaf, isinya adalah kemungkaran dan kejahatan. Bahkan hal itu pun terjadi ketika pada fase masa sahabat dan tabi'in. Apalagi ketika ada suatu hadis ya menyatakan apa yang harus kami perbuat terhadap kehidupan dunia kami ya Rasulullah. Rasul menjawab itu terserah kalian. Kalian yang lebih paham akan hal itu. Oleh karena itu seharusnya ideologi bangsa kita adalah berdasarkan rumusan musyawarah daripada masyarakat Indonesia yang telah tertuang dalam Pancasila. Oke, teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, toleransi yang amat nyata daripada Syekh Panji Gumilang dan Al-Zaitun adalah apa? Syekh Panji Gumilang tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Tidak ada. Apalagi mayoritas dan minoritas itu didasarkan pada kelompok pemeluk agama. Ingat, bagi Syekh Panji Gumilang, mayoritas itu seperti apa? Mayoritas itu adalah mereka yang mau menerima Pancasila dan mau mengamalkan. Itulah mayoritas. Sedangkan minoritas adalah kelompok orang-orang yang enggan menggunakan Pancasila. Bahkan dia justru melawan ideologi Pancasila dengan menggunakan ideologi agama. Khususnya dalam ini Islam. Seakan-akan saat ini timbullah paradigma pertengkaran antara Pancasila dengan Islam. Dan memang hal seperti ini telah kita lihat kok. Maka bukalah mata kita, bersihkanlah jiwa kita daripada setiap penjajahan khususnya dari para pemuka agama. Kemudian teman-teman semua, bukti nyata lagi daripada toleransi Syekh Panji Gumilang adalah apa? Ketika Syekh Panji Gumilang tidak menganggap perbedaan agama sebagai penghalang. Enggak. Kita bisa bersatu kok. Kita bisa sama-sama membangun bangsa Indonesia ketika kita benar-benar memegang teguh ajaran luhur daripada ilahi kita, Tuhan kita. Kan begitu. Oleh karena itu Syekh Panji Gumilang menegaskan pada yang poin pertama tadi bahwa kita wajib kembali pada sila pertama, Tuhan yang Maha Esa, yang dimana itu merangkum semua penafsiran-penafsiran tentang Tuhan. Sehingga janganlah lagi kita menjual ayat-ayat Tuhan untuk mengkafirkan orang lain, untuk menyesatkan orang lain. Jangan seperti itu. Kita gunakanlah ideologi bangsa kita sebagai acuan toleransi atau sebagai landasan dalam toleransi. Gitu loh teman-teman semua. Nah, bahkan Syekh Panji Gumilang, selama saya lihat, selama saya menonton beberapa ceramahnya, teramat jarang Syekh Panji Gumilang menggunakan istilah-istilah kafir, lain sebagainya. Ya memang itu adanya. Kalau kita mau berbicara dalam konteks Islam, yaitu kitab suci, Allah pun sangat jarang kok memanggil orang Yahudi Nasrani sebagai orang kafir. Sangat jarang. Dan ketika Allah menyebut dia sebagai seorang kafir, itu ada sebab musababnya. Ya. Sedangkan jika tanpa adanya sebab, Tuhan Allah senantiasa memanggil mereka dengan apa? Ya ahlal kitab, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Itu. Ya. Tetapi saat ini teman-teman semua, kata kafir, kalimat kafir sangat mudah terucap daripada umat Islam kepada orang di luar agama Islam. Ya, hati-hati teman-teman semua. Ingat, jika agama tidak bisa membawa perdamaian, lantas kemana lagi perdamaian itu akan dicapai? Maka tidak heranlah jika saat ini teramat banyak masyarakat Indonesia yang enggan beragama. Nah, kemudian teman-teman semua, berdasarkan sikap toleransi yang amat hebat dari Syekh Panji Gumilang tersebut, muncullah waktu itu beberapa reaksi, baik daripada Majelis Ulama Indonesia, bahkan yang terakhir itu ada seorang mahasiswa daripada UIN Wali Songo di Semarang,
yang dimana saudara ini membuat suatu skripsi, yang dimana pada intinya menyatakan ada kalimat bahwa toleransi daripada Mahat Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang telah kebablasan berdasarkan daripada pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, saya juga sempat mencarinya, skripsinya ternyata masih belum ada. Yang dimana ingin saya kaji, lalu saya jawab semua tuduhan tersebut. Tetapi ketika dia menyatakan berdasarkan Quran surah Al-Kafirun, ya, saya memahaminya kok. Pada intinya, mereka menyatakan bahwa toleransi di Al-Zaitun itu salah karena apa? Karena beberapa hal. Yang pertama, ketika Syekh Panji Gumilang menyatakan Al-Quran itu masih membutuhkan kitab-kitab sebelumnya, sehingga kita sebagai umat Islam ini wajib beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kan begitu teman-teman semua. Nah, mungkin ini dianggap sebagai menistai, menodai daripada kesucian Al-Quran. Tapi kalau kita mau jujur ya, memang Al-Quran nggak selengkap itu. Bahkan penjelasan daripada penciptaan Nabiullah Adam dan Hawa pun nggak ada. Oleh karena itu para mufassir menafsirkan ayat tersebut dengan Alkitab. Oke. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah pun dikatakan wajib beriman kepada kitab-kitab Tuhan. Bukankah Alkitab juga atau Injil atau Taurat atau Zabur merupakan kitab yang telah dirisalahkan oleh Tuhan kepada para nabinya? Lantas, mengapa kita menghakimi kitab-kitab suci tersebut? Ini menjadi suatu pertanyaan di antara kita. Kemudian teman-teman semua, yang dapat saya pahami daripada pernyataan saudara kita ini terkait toleransi Al-Zaitun yang kebablasan baginya adalah ketika Syekh Panji Gumilang menerima seorang di luar Islam yaitu Pak Robin untuk turut hadir dalam sholat Jumat. Kemarin saya juga sempat berdebat dalam hal ini ketika itu di TV One. Saya mendebat bahwa memangnya Pak Robin melaksanakan ibadah sholat? Kan tidak. Memangnya Pak Robin sedang melaksanakan gerakan sholat? Kan tidak. Lantas kenapa dipermasalahkan? Kan begitu. Seharusnya yang mempermasalahkan itu bukan orang Islam. Justru orang yang seagama dengan Pak Robin yang mempermasalahkan Pak Robin. Tapi ini karena apa ya? Mohon maaf. Saking sumbu pendeknya, mudah terbakar, sehingga mereka mempermasalahkan tindakan daripada Pak Robin. Padahal kalau kita punya mata, ya kita bisa lihat kok Pak Robin tuh gak sholat. Beliau duduk mengamati dan tangannya seperti ini, seperti berdoa waktu itu. Apakah itu gerakan sholat? Kan bukan. Lantas kenapa orang Islam yang baper? Seharusnya orang Kristen yang baper melihat Pak Robin di sana. Kan gitu teman-teman semua. Nah, dalam hal ini kita melihat kok bahwa sebenarnya masjid itu bukan hanya untuk orang Islam. Masjid itu juga untuk umat yang beragama lain kok. Karena memang ada faktanya ketika Rasulullah SAW menerima utusan daripada Najran, ya, lalu mereka meminta izin untuk ibadah di Nabawi, dibolehkan oleh Rasulullah. Begitu. Oleh karena itu, janganlah kita menjadikan Islam sebagai agama yang eksklusif, teman-teman semua. Karena Islam itu adalah inklusif, terbuka. Biarkan orang mempelajari kepada kita. Apalagi kalau kalian ya senang sekali menggaung-gaungkan masa keemasan daripada Islam, perlu diingat betapa banyak orang-orang di luar Islam yang turut membantu daripada perjuangan masa keemasan umat Islam tersebut. Bahkan Ibnu Sina pun menerima murid-muridnya daripada agama Yahudi, Nasrani diterima kok sama mereka. Karena nggak ada pembatasan dalam hal ini. Oleh karena itu, berdasarkan semangat seperti ini, mungkin kalau teman-teman sempat melihat pernyataan daripada Bang Ade Armando yang menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang berkeinginan menciptakan atau membangun gereja di lingkungan kompleks Al-Zaitun, dan memang itu keinginan dan cita-cita daripada Syekh Panji Gumilang. Mengapa begitu? Karena bagi Syekh Panji Gumilang, jika sekolah Kristen bisa menerima siswa orang agama Islam, kenapa sekolah Islam, notabene dalam hal ini adalah pesantren, tidak bisa menerima orang Kristen untuk sekolah di sana? Kan begitu. Dan jika ada santri, ya, ini santri bahasa pondok sebenarnya, yang datang ke Al-Zaitun dan dia beragama Kristen, maka Syekh Panji Gumilang akan membangunkan rumah ibadah baginya. Gak hanya Kristen, bahkan semua agama yang ada di Indonesia.
Begitu. Dalam hal ini untuk membuka mata kita, ya, bahwa Islam itu sebagai agama rahmat dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Tetapi hal yang seperti ini sangat dibenci oleh orang-orang yang berpaham sempit. Oleh karena itu, teman-teman semua, ingatlah pesan saya. Ketika saya melihat pohon jati yang tumbuh tinggi menjulang di Mahat Al-Zaitun, saya teringat, jika kita ingin membangun bangsa kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang beradab, ya, maka potong dan pangkaslah segala perbedaan yang ada. Karena ketika Syekh Panji Gumilang ingin menjadikan pohon jati ini tinggi, maka dipotong ranting-rantingnya. Sisakan yang atas. Artinya apa? Dalam membangun suatu bangsa yang maju dan beradab, maka buanglah segala perbedaan kita, terutama perbedaan agama kita buang. Kita ambillah titik temunya yang tersimpul dalam ideologi Pancasila. Dengan begitu, kita dapat membangun bangsa Indonesia. Kemudian dalam hal toleransi, sudahlah ya, jangan kita jadikan agama sebagai alat pemecah belah. Oke, jangan jadikan seperti itu. Mari untuk orang Islam, jangan juga kalian suka mengkritik daripada pengajaran agama atau bahkan kalian menghina sesembahan agama lain. Jangan. Karena kalau kalian dikritik pun nggak mau. Jangan seperti itu. Mari kita saling bergandengan tangan untuk membangun bangsa kita kok. Jika kalian membenci Yahudi dan Nasrani, wahai umat Islam, ingatlah Tuhan menyatakan mereka tersesat, orang Yahudi dan Nasrani, karena apa? Mereka menganggap dirinya lah yang mulia, yang lainnya tidak. Orang Yahudi menganggap agamanya mulia, sedangkan orang Nasrani juga seperti itu. Maka seharusnya Islam yang disalahkan oleh Nabi Muhammad adalah mengkompromikan hal ini. Bukan justru malah seperti yang terjadi pada masyarakat. Justru ikut-ikutan menganggap agamanya sendirilah yang paling mulia. Padahal hakikat esensi pengajaran daripada agamanya tidak pernah dijalankan. Oleh karena itu, ketika seseorang telah sangat dalam memahami agama, mereka akan paham terhadap perbedaan. Ya, dalam hal ini contohnya siapa? Yaitu Syekh Panji Gumilang. Oleh karena itu, teman-teman semua, lembaga pendidikan yang benar-benar nyata memanifestasikan, mengimplementasikan toleransi, yaitu Pondok Pesantren Al-Zaitun, ini wajib dijaga. Tidak boleh dibubarkan. Siapapun yang ingin membubarkan, mari kita lawan kok. Nggak boleh seperti itu. Karena ini untuk membangun peradaban, nggak boleh, ya. Wajib dijaga, wajib untuk berdiri tegak terus selamanya dalam membentuk, membina karakter masyarakat pemuda yang toleran dalam membangun bangsa negara Indonesia. Oleh karena itu, tolong segala tuduhan sesat, kafir, dan sebagainya, tolong dihapuskan sejauh-jauhnya. Jika kalian menuduh sesat dan kafir, bisa jadi kalianlah yang sesat dan kafir. Kenapa? Karena ada suatu kaidah, la ya'riful wali illal wali. Jika kalian bisa menyatakan Al-Zaitun itu sesat, kafir, ya, isinya ajar tidak benar, maka ketahuilah dengan kaidah tadi, kalianlah yang menuduh tersebut yang telah kafir dan sesat sebelum kalian menuduh Al-Zaitun. Oleh karena itu, hati-hati terhadap segala tuduhan, teman-teman semua. Semoga dengan adanya hari toleransi sedunia kemarin, kita semakin erat dalam membangun bangsa Indonesia dan juga peradaban. Terutama menciptakan generasi penerus bangsa yang toleran. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.